dari ibunya itu langsung ke anaknya ya dok? Ada pengaruh. Ya, ada juga aku baca katanya misalkan anak itu insomnia, susah tidur, ada gangguan tidur, itu mungkin waktu ibunya hamil betul, ibunya punya iya. gangguan tidur. Iya dok ya? Betul. Jadi kita sering membahas jurnal-jurnal dari luar. Jadi memang ada pengaruh antara kebiasaan ibunya ini pada kehamilan, pada anaknya, nanti outcome anaknya. Jadi setelah ditelusuri, dikasih kuesioner bagaimana waktu dia hamil. Memang betul, jadi ada gangguan insomnia, nanti ke anaknya juga ada pengaruh. Langsung kena Iya. ya gitu. Jadi memang kalau lagi hamil itu seorang ibu tuh harus bisa menjaga Moodnya, juga iya, dok ya. betul. Jadi memang harus dijaga dengan baik Iya, ya dok. jaga dengan baik. Karena dia harus mempersiapkan mental, karena terjadi perubahan. Jadi memang seorang ibu sebelum dia akan terjun menjadi seorang ibu, memang ada satu namanya kayak edukasi pada pranikah ya, pranikah ya. Mempersiapkan sedini mungkin pengetahuan dia, kemudian sikap dia, kemudian perilaku dia untuk menghadapi suatu kehamilan. Jadi jangan kaget nanti kalau hamil mual muntah, nggak enak ini. Nah, kalau dia nggak siap dengan seperti itu, bertambah stres dia. Jadi memang harusnya ada edukasi Itu premarital ya, sebelum dia menikah. Iya. Jadi memang dia udah punya pengetahuan tentang itu. Jadi dia nggak terkejut ya dok. Terkejut dengan keadaan seperti itu. Nanti setelah lahiran juga hormonnya kan bergejolak. Kalau tidak siap itu tadi nanti jadi ke psikosa nanti bisa. Ini dok, aku nih ada titipan pertanyaan nih dok ya dari teman. Boleh. Iya. Katanya kalau misalkan tiba-tiba dia tuh kepikiran hal-hal yang bikin dia tuh sampai nangis, itu tuh gimana dok cara menghilangi pikiran-pikiran itu? Ya, jadi kalau misalnya sudah sampai ke ibaratnya sudah mengganggu pikiran, harusnya memang dia harus berkonsultasi dengan mungkin ke psikologi. Kalau tidak ini naik ke orang psikiatri. Gitu. Nanti takutnya itu suatu mungkin ada wahamnya ya, sudah ada perasaan dia suatu yang patologis. Nah, itu harus dilakukan pemberian obat-obatan. Iya, kan ada perasaan nggak enak, mungkin itu sudah ke ansietas, depresi, dari obat-obatin nanti naik menjadi psikosa. Jadi harus cepat, makanya keluarga itu harus tanggap, oh ini kayaknya udah lain nih, ini harus cepat diakalikan solusinya. Harus dicarikan solusinya. Iya, itu kan semua karena perubahan hormon. Ini ada juga dok, dia bilang kan, nah yang tadi kan dia bikin sampai nangis gitu dok, ya sampai dia tuh kayak nggak sanggup gitu nah kalau mau ngelanjutin kehamilan dia itu dok. Ya karena itu tadi betul. Ya itu banyak. Jadi karena dia merasa nanti kalau saya hamil nanti anak saya nggak keurus, nanti bagaimana selanjutnya apa anak saya ini hamilnya normal, bagaimana itu ya memang itu suatu kecemasan. Jadi kecemasan pada suatu kehamilan. Jadi itu harus cepat dilakukan tindakan preventif. Jadi kalau sebenarnya itulah kita belum ada data ya, tapi semua di luar negeri itu sudah dikasihkan screening, jadi dikasih kuesioner, jadi memang ada ibu-ibu itu memang ada kecemasan yang tinggi. Iya, apalagi misalkan itu kehamilan pertama ya dok ya, baru pertama kali ngerasain, jadi dia agak kaget sama keadaan waktu hamil itu ya dok ya. Iya, jadi memang harus dijaga dengan edukasi, dengan bantuan dari keluarga, bonding dari ikatan keluarga itu yang menguatkan dia bahwa ini suatu kehamilan ya sesuatu hal yang normal, sesuatu yang harus kita hadapi. Harus punya rasa bersyukur gitu, jadi dibagikan suatu mood yang menyenangkan, jadi aura menyenangkan gitu. Ya, tapi itu juga perlu bantuan dari dokter ya dok. Ya kalau seandainya dia tidak ini jangan naik, kalau mungkin perlu obat-obatan. Ya, dan juga dia perlu edukasi mengenai kehamilan itu, jadi dia nggak terlalu terkejut ya dok ya. Iya. Sama dokter kandungan juga ya. Betul, ya, jadi dipegang sama dokter kandungan, mungkin dokter dari psikologinya atau mungkin ke dokter jiwa. Nah, jadi Husiners gini deh Husiners, kalau Husiners punya kayak dok kayak mentalnya tuh agak kurang ini ya dok ya, kurang stabil lah waktu hamil, itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter ya dok ya, ke dokter kandungan. Ini contohnya ke dokter Hartati bisa juga nih. Jadi Dinda kasih tahu ya jadwal dokter Hartati itu di hari Senin dan Rabu jam 12.30 sampai 13.30. Hari Jumat jam 8 sampai jam 9, dan juga ada layanan sore nih. Jadi kalau Husiners itu paginya kerja nggak bisa untuk berobat, bisa langsung datang di hari Kamis dan Jumat jam 4 sampai dengan jam 6 ya dok ya. Iya. Nah tadi kan kalau misalkan trimester 1 itu dia udah ada kondisi psikologis yang terganggu nggak dok? Atau? Ada, karena kalau semester 1 kan hormonnya masih tinggi sekali tuh, beta G-nya tinggi. Jadi itu tadi gejolak rasa mual muntah gitu kan,
sampai dia mungkin di premesis grade sampai grade 2, grade 3 itu kan sangat membahayakan bagi kehamilannya. Kalau tidak cepat dilakukan tata laksana yang baik, mengakibatkan kehamilan juga kurang bagus. Nanti anaknya kurang gizi, gitu ya, jadi pertumbuhan janin terhambat, bisa mungkin ada kelainan elektrolit dan lain-lain. Tata laksana yang baik itu yang kayak gimana nih, Dok? Nah, itu tadi yang saya bilang perlu sekali support keluarga. Itu makannya yang banyak mengurangi daripada lemak-lemak, ya, mengurangi makan yang terlalu beraroma kuat, ya. Nah, banyak mengandung cair, ya, kayak sup gitu, itu bagus. Misalnya, ya, mungkin kalau kita makan di sini makan pindang gitu ya, itu kan banyak kuah dan banyak elektrolitnya ya. Kemudian makan buah yang berair gitu, mengurangi bau yang terlalu keras, misalnya durian itu. Jadi kemudian jangan terlalu pedas ya, takut nanti kontraksi perutnya tidak enak, tidak nyaman, dan terlalu asam seperti itu. Jadi memang harus diturutin ketentuan-ketentuan itu ya, Dok, biar nggak terganggu ke calon bayinya ya, Dok, jadi itu kan buat nyaman daripada si ibu itu sendiri, atau mungkin dia harusnya makan sering tapi sedikit seperti itu. Kalau misalkan di trimester kedua itu gimana, Dok, kondisi Kalau seorang trimester ibu hamil? kedua biasanya ibu-ibu itu sudah nyaman karena dia sudah adaptasi, sudah bagus, sudah mulai ini ya, sudah nyaman lagi tuh makan, sudah enak ya, sudah bisa tidur dengan nyenyak. Nanti dia timbul lagi pada trimester ketiga. Ketiga itu ya, Dok? Ya, karena dia cuma nanti mau lahiran, perutnya sudah makin membesar, tidur sudah tidak nyaman, gerakan anak sudah kuat sekali ya. Nah, itu juga menimbulkan rasa ketakutan pada si ibu. Oh gitu ya, Dok. Berarti memang di setiap trimester itu tuh ada perbedaan fase lah gitu ya, Dok, ya. Jadi yang harus diwaspadai itu di fase pertama tadi sama di fase ketiga tadi, trimester tadi ya, Dok, kalau ya? kedua itu aman karena dia hormonnya nggak terlalu ini ya, karena bayinya juga belum terlalu besar. Kalau sudah ketiga, bayi udah besar, udah berat kan, nambah berat badannya di atas paling nggak 9 kilo sampai 18 kilo kan. Belum lagi gerak anaknya kuat karena anaknya sudah besar ya. Kemudian dia sudah tidak bisa tidur nyenyak lagi karena gerakan anaknya kuat. Nah, itu yang menimbulkan suatu problem lagi dengan si ibu. Oh, yang tadi kata dokter susah tidur tadi itu yang bisa bikin janinnya juga susah tidur ya, Dok? Karena dengan kondisi seperti itu si anak juga ikut merasakan apa yang dirasakan si ibu itu, ya kan, bonding dan ikatan, si anak juga ikut gitu. Jadi kalau kita gini aja, kalau kita banting pintu, pasti si baby juga ikut kaget. Terkejut ya, Dok, kaget dia. Tapi kalau kita baca-bacakan, mungkin kalau kita Islamnya mungkin nyanyi-nyanyian mortal itu, nah itu menimbulkan rasa nyaman pada si anak. Kita dengarkan suara ngaji gitu ya, suara ini itu menyenangkan. Kalau misalkan diajak ngomong dedeknya ya. Ya, Dok, ya. Kalau misalkan yang dia dengar suara tangisan ibu, dia ikut sedih ya, Dok, ya. Jadi kayak moodnya jadi nggak bagus juga di anaknya ya, Dok, betul. ya. Makanya kesiapan fisik. Pegang perut aja. Makanya kesiapan fisik seorang ibu sebelum dia hamil itu harus dipersiapkan. Iya, memang harus. Makanya usia menikah itu paling nggak di atas 21, karena secara fisik dan psikisnya udah siap. Jadi 21 itu untuk usia untuk perempuan yang bagus lah gitu ya, Dok, ya. Ini, Dok, ada satu pertanyaan lagi, Dok. Saya udah 4 kali keguguran. Yang kedua kuret di rumah sakit, yang ketiga faraskopi di rumah sakit, yang keempat saya USG di klinik, nggak ada lagi. Abortus ya 4 kali ya? Iya, 4 kali keguguran. Iya, 4 kali keguguran. Yang ini kasusnya berarti harus diperiksa secara komprehensif ya, diperiksa labornya. Kenapa ada terjadi abortus 4 kali? Banyak penyebabnya. Bisa hipertensi, bisa kelainan pembekuan darah, bisa mungkin ada virus. Jadi sebaiknya adik ini harus berobat ke tingkat pendidikan lebih tinggi lagi, mungkin ke Rumah Sakit Muhammad Hussein bisa. Iya, Kan berarti abortus habitualis dia sudah 4 kali. Iya, 4 kali keguguran. Iya, harus dicari. Jadi sebelum hamil adik ini saya sarankan untuk pemeriksaan dulu. Pemeriksaan dulu sebelum hamilnya, Dok, ya. Iya, dipastikan dulu bahwa dia clear, nggak ada masalah, nanti bisa hamil lagi. Jadi bisa, Dok, ya sebenarnya. Bisa, kita cari. Makanya kita cari ini penyebabnya apa sih? Jadi Bisa mungkin kelainan hormon, bisa karena pembekuan darahnya tinggi mungkin bisa, atau mungkin ada jenis-jenis virus tertentu. Gitu ya, Dok. Jadi dia memang harus periksa dulu untuk Diperiksa memastikan labor kondisinya. untuk mempersiapkan kehamilan selanjutnya ya. Gitu, iya. Atau mungkin kelainan genetik bisa, jadi mungkin blected ovum terus ya, tidak berkembang. Jadi untuk Kak Tiwi ini lebih baik untuk melakukan pemeriksaan dulu sebelum kehamilan. Jadi berikutnya. Sebelum kehamilan berikutnya. Jadi mungkin insya Allah ya, Dok, ya nanti bisa
lahir anaknya gitu ya dok Insya ya. Allah, Iya, amin. amin. Mm-mm. Ini ada lagi dok. Nah, oh iya langkah selanjutnya yang harus saya lakukan, pertanyaan dia tadi nih dok. Oh, Iya. ya tadi kita udah jawab Tadi ya. jawab dok ya, berarti dia memang harus Ke rumah sakit. harus ke rumah sakit untuk Untuk pemeriksaan ya, untuk berkonsultasi lagi dan pemeriksaan lanjutan supaya tahu penyebab abortus 4 kali ini apa. Nah, jadi bisa carikan solusinya. Ini kita treatment ya, nanti baru hamil berikutnya. Ini dok, ujinya apa harus promil dulu ya dok? Yang tadi dok, masih pertanyaan Jangan dia. dulu promil, obatin dulu. Dicari penyebab abortus 4 kali ini apa. Jangan Nanti dulu. kalau sudah diobati, ya itu otomatis akan hamil. Ya. Berarti dia jangan dulu ya dok ya untuk promil ini. Iya, jangan dulu. Obatin dulu nih penyakitnya ada apa. Apa mungkin ada tiroid dia ya enggak? Ada DM, kencing manis. Iya, ada mungkin ada SLE, masuk penyakit autoimun. Jadi cari dulu. Cari dulu ya dok. Iya. Nah, jadi untuk Kalau nggak ada lagi masalah, saya rasa nggak ada masalah. nggak ada nanti, masalah ya. ya dok. Iya. Jadi untuk Kak Tiwi tadi Iya. sebaiknya promil itu jangan dilakukan dulu ya dok ya. Obatin dulu. Obatin dulu, periksa dulu, konsultasi dulu sama dokternya gimana baiknya ya dok ya. Iya. Jadi insya Allah nanti untuk kehamilan selanjutnya itu berjalan dengan lancar gitu ya Betul. dok ya. Iya. Iya. Ini tadi kan kita udah bahas tentang kalau ibunya itu misalkan dia nangis itu mempengaruhi bayinya juga nangis ya dok ya. Betul. Kalau misalkan ibunya emosi itu bayinya bisa juga nggak dok? Jadi anaknya emosian anaknya. Iya. Bisa Betul, juga ada. dok. Iya. Jadi memang harus dijaga perasaan dari seorang ibunya itu ya Betul, dok ya. iya. Oh ini ada lagi yang nanya dok. Betul, betul. Bagaimana sebaiknya peran suami, suami dok, Nah. agar dapat memberikan support di saat istri hamil mengalami gejala gangguan psikologis. Ya. Gimana dok? Betul. Jadi memang support keluarga ini sangat penting ya. Baik itu suaminya, orang tuanya, atau orang yang ada di sekitarnya. Jadi mereka harus memberi support atau dukungan. Jadi betul. Jadi kalau di luar itu ada pelatihan buat ibu hamil. Oh, ada pelatihan. Pada suami-suami yang akan ibunya hamil. Jadi nanti dia diperlakukan seperti orang hamil. Jadi dikasih perutnya gitu. Jadi dia Jadi merasakan suaminya bagaimana juga ngerasain iya, gimana. bagaimana mengikat tali sepatu susah gitu. Nanti suami, jadi karena dia tahu oh susah ya kalau ibu hamil, jadi dia akan lebih sayang lagi. Jadi kalau ada tali sepatu dia akan mengikatkan sepatu istrinya gitu. Nanti kalau istrinya susah tidur kan dia akan membantu. Jadi memang ada peran di situ. Jadi kayak role play ya, bermain peran. Bagaimana kalau seandainya si suami ini hamil gitu. Jadi dengan dia bermain peran dia lebih memahami ibu hamil, Hamilnya seperti ini ya, karena dia susah udah ya. cobain jadi ibu hamil itu Iya, gimana ya dok jadi ya? role play, ada kalau di luar negeri itu ada seperti itu. Jadi suami-suami itu dikasih peran sebagai ibu hamil. Jadi Iya. dia, aduh susah ya ternyata ya nggak bisa tidur. Ini sesak nafas itu, Iya. pakai sepatu susah gitu ya, nah benar. itu. Buka celana aja susah gitu. Jadi memang sebenarnya ada pelatihannya dok ya Ada. untuk suami. Tapi saya nggak tahu kalau di Indonesia di Palembang Iya. ya. Tapi itu saya dapat dari luar ya, saya nonton-nonton, oh ternyata bagus juga ide ini Iya, ya. benar gitu. ide itu. Jadi ada kelas mempersiapkan ibu hamil, bagaimana suaminya mendukung. Nah sampai dibuat suaminya itu seperti hamil gitu. Jadi dibuat perut besar gitu. gitu. Iya. Kak, itu tadi peran dari suami ya dok. Kalau Iya. yang keluarganya yang lain kayak ibu, ayahnya, Iya, sama. adik kakak, sama, Sama, ya, Dok? iya. Jadi dibuat nyaman istri yang orang yang lagi hamil itu. Mungkin dari kita sapaan saja, misalnya ada ibu hamil di jalan, kita sapa saja. Ibu hamil ya, selamat atas kehamilannya. Apakah ibu sudah memeriksa kehamilannya? Saya rasa dengan seperti itu saja sudah Dia sangat luar biasa iya, supportnya. merasa senang gitu Iya, juga ya dok ya. iya, dengan seperti itu aja udah senang. Jadi kalau misalnya ini Dinda nih dapat ada ibu hamil, coba deh tegur. Ibu selamat pagi, ibu lagi hamil, selamat di atas kehamilannya. Apakah ibu sudah memeriksa kehamilannya? Semoga kehamilannya sehat-sehat saja, ibunya sehat. Saya rasa ibunya udah senang banget ya, aduh makasih. Jadi ya. suasana hatinya juga baik ya dok Betul. ya. Jadi sentuhan seperti itu saja, tidak harus dengan keluarga atau itu orang lain juga mungkin Dinda melihat orang ibu hamil sangat baik sekali kalau kita sapa seperti itu. Ibu lagi hamil ya, selamat ya Bu, semoga kehamilan ibu sehat-sehat saja. Jangan lupa nanti kontrol ya Bu ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu. Jadi ibu itu juga ngerasa diperhatiin Iya, ya betul, dok ya. betul. Benar. Suasana hatinya bagus ya, anaknya juga insya Allah Ikutan, bagus. dia merasa senang, ya Allah saya diperhatiin Iya, gitu. kan. Itu perhatian kecil-kecil saja saya rasa Iya. sudah memberikan yang luar biasa. Iya. Coba nanti biasakan kita aware dan care terhadap ibu hamil. Iya benar. Baik itu lagi di jalan ke pasar, mungkin lagi kondangan, atau mungkin sepapasan di rumah sakit, nah seperti itu.
tanya aja saya kayak gitu dia Iya. udah ini ya dok ya, Rasanya udah kayak tersentuh di aku tadi tersentuh, tersentuh iya, Dok. iya. Meskipun aku bukan ibu hamil kayak oh iya benar pertanyaan Ibu kayak ibu gitu. lagi hamil ya, selamat ya atas kehamilannya. Semoga ibu hamilnya baik-baik saja, jangan lupa ibu kontrol. Nah, Apalagi didoain kayak gitu iya. ya dok ya pasti Selamat dia, menikmati kehamilannya gitu. iya benar. Aduh rasanya kayaknya maksud ibunya, aduh makasih tadi support gitu gitu Jadi ya. support ya dok. Iya. Memang berarti dukungan dari suami tadi ya dok Iya. ya, orang sekitar, keluarga itu memang berpengaruh sama Sangat psikologi berpengaruh sekali. ibunya. Sangat pengaruh sekali. Coba kalau di perharian yang dihadapi adalah pertengkaran, Mm-mm. rasa bentakan, rasa ini, mungkin anaknya langsung prematur deh. Oh iya bisa mengganggu ya Bisa, dok. tato abortus, tato prematur, bisa. Ya kalau misalkan selama hamil ternyata ibunya itu sering berantem itu jadi anaknya bisa ikut Iya. jadi pemarah gitu loh. Jadi anaknya jadi apa pemarah, jadi kurang percaya diri. Jadi itu dia ikut. Nah dia langsung kayak Iya, mempengaruhi gitu mempengaruhi. ya dok. Bisa anaknya jadi kurang gizi, jadi preterm, perasaan preterm. Iya. Jadi Kalau setiap hari adegan-adegan yang sangat Yang apa enggak menakutkan ya. Heeh. menakutkan kayak gitu kan Iya. jadi nggak bagus di anaknya ya dok ya. Oh ini ada lagi dok yang nanya. Bentar dok ya. Mohon maaf izin bertanya dok, apakah stresor atau psikis ibu dapat mempengaruhi perkembangan anak ke depannya? Bagaimana pencegahan yang baik terhadap stres pada ibu hamil? Nah, itu Ya. tadi kita sudah bahas sedikit ya. Jadi memang betul. Jadi stres pada ibu akan diteruskan kepada anaknya. Jadi bagaimana mencegahnya, menguranginya itu tadi peran serta keluarga itu. Ya, peran serta keluarga dan kita orang sekitarnya harus memberikan support kepada ibu hamil. Ya, dalam bentuk sapaan, ya, menyapa itu sudah sangat bagus. Jadi memang peran keluarga penting sekali. Jadi kalau misalnya ada perasaan yang kurang ini ya sebenarnya berkonsultasi ke bagian yang yang mengerti permasalahan ya, mungkin psikologi dan mungkin ke psikiatri kejiwaan ya, mungkin dia perlu obat-obat psikotropika mungkin. Iya. Jadi memang harus diatasi yang psikologis ibunya ya dok ya. Benar. Ini ada lagi nih dok. Iya. Apakah ada hubungannya ibu yang stres cenderung sedih pada masa kehamilan dengan anak yang cenderung pemurung dan menarik diri? Iya, ada. Ada pengaruhnya. Secara tidak langsung ada. Nanti dia lahir kan ada role modelnya, ada pencitraan yang dilihat itu ya seperti itu. Oh, ini murung, kurang ini. Jadi mengikuti dia, ada contoh langsung ya. Nah, jadi dia akan mengikuti apa yang ada di depan dia. Kan anak ini kan pengikut yang paling baik orang tua. Kalau anaknya ibunya suka banting, pasti anaknya suka banting juga nih nanti next. Nah, gitu. Terbawa kebiasaan di rumah gitu ya itu. Kalau karakter orang tuanya suka pemarah, suka ini, anaknya juga ikut. Ya, karena contoh nyata yang dilihat itu ya itu ibunya dan orang tuanya ya. Orang tuanya. Ya. Tapi ada nggak dok yang misalkan orang tuanya itu waktu hamil pemarah, tapi waktu anaknya hamil anaknya itu nggak pemarah tapi dia baik-baik aja, itu ada dok? Ada, itu kan pengaruh dari lingkungan. Nah mungkin saja dia lingkungannya yang itu bisa membuat dia lebih lebih survive. Jadi dia merasa ada yang sebagai penengah ya, mungkin neneknya atau memberikan beberapa aturan yang mengatakan bahwa ini tidak bagus, jangan diikuti, ini lah begitu. Gitu ya dok ya. Ya, jadi harus sebagai ada bumpernya ya, sebagai proteknya bisa. Bisa ya dok. Ya. Ini ada lagi nih dok yang nanya. Oh ya. Apakah kehamilan yang tidak diinginkan atau lupa pakai KB mempengaruhi psikis ibu hamil itu sendiri? Bagaimana cara mengatasinya, dok? Oh, jadi dia ini tidak pengen hamil. Iya, tidak pengen hamil tapi tiba-tiba hamil. Jadi kehamilan tidak diinginkan. Ini Iya. banyak ya. Jadi mungkin ibunya malas KB ya, merasa nggak bisa punya anak karena kasihan. Tahu hamil ya. Anaknya udah gede nih, udah 20 tahun mungkin. Ibunya umur 40. Jadi dia aduh ini hamil ini ya. Jauh perbedaan Iya, usianya. betul. Jadi memang ini melakukan mood juga ya, mood ke si ibu karena dia tidak ingin dia hamil. Ini banyak nih kejadiannya. Jadi salah satunya kita nasihati, dia adalah suatu titipan ya harus disyukuri. Jadi harus merubah mood, harus ya dukungan keluarga lagi. Berarti memang harus butuh support lagi Support dari lagi keluarga ya. sama suami Karena tadi dia ya, dok? dia kan stres ya karena udah lama tidak punya anak atau punya anak seperti baru lagi kan. Iya. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan itu kan dari awal lagi.
kebayang kan, aduh ini nggak bisa tidur lagi. Iya. Harus ini nggak bisa apa-apa lagi karena harus nganter lagi STK lagi sampai dia akan besar itu. Sampai Dok, membesarkan iya. lagi ya dok ya. Nah betul, jadi support keluarga harus menguatkan Jadi dia. yang paling penting itu support dari keluarganya, Iya. dok ya, suaminya, terus Iya, dan lingkungan dan sekitarnya. lingkungannya juga Iya. ya. Sama support dari dokter juga ya dok ya. Betul. Untuk mengedukasi dia lagi kalau Iya. dia bisa kok, bisa tetap bertahan bisa Iya, gitu ya dok ya. jadi memang peran seperti kami ya seorang autis, makanya kita tidak hanya cure saja, mengobati, tapi kita harus juga care terhadap pasien. Kita harus tahu, oh ini pasien ada permasalahan di sini, itu ya kita lakukan tindakan preventif promotif juga. Tidak hanya sekadar memberi obat selesai, Iya. tidak, tapi lebih ke dalam lagi. ya, Yang namanya care tadi, bukan hanya cure saja, care-nya ke pasien. Kita harus lihat, oh ibu ini nih. Saya tanya, ibu terlalu tua kenapa ini ya? Iya dok, saya tuh nggak pengen hamil dok, aku ini kebobolan bagaimana dok? Saya nggak pengen lagi dok, bisa nggak diukur-ukurkan dok? Gitu kan? Nah kan kita kan nggak boleh kan? Nah disitulah kita melihat ini suatu ada permasalahan, jadi kita harus memberikan support. Ya, jadi suami dipanggil, dikasih tahu permasalahannya. Nah itu support keluarga itu penting sekali. Iya, jadi untuk bapak tadi yang nanyain ya dok ya, bisa langsung aja dok konsultasi ke dokternya. Ya. Jadi nanti dokternya yang bakal ngejelasin tentang kehamilan itu ya dok ya, meskipun dia nggak pengen tapi kan butuh juga support dari dokternya gitu ya. Jadi bisa langsung konsultasi aja ke dokter Hartati ya dok boleh, ya. boleh. Karena banyak juga sih dia tuh hamil tapi tidak menginginkan kehamilannya, Banyak, makanya dok, ya? sering minta diabortuskan, minta dikeluarkan, ya karena dia udah nggak mau lagi karena udah tua dan lain-lain. Tapi kita kita tidak boleh, itu kan sudah kriminal ya, nggak boleh, kecuali indikasi karena indikasi medis ya, kalau dia dikeluarkan karena mengganggu ke ibunya nanti mengakibatkan kematian dan lain-lain. Kalau tidak ada kita nanti kriminal lagi. Iya benar, kriminal. Jadi makanya support keluarga, support lingkungan dan sekitar itu nggak perlu sekali. Iya. Ini dok ada lagi yang tanya. Oh ini. Izin bertanya dok, apakah mengkonsumsi coklat dalam jumlah banyak bisa mempengaruhi psikis ibu dan bayi selama kehamilan? Bisa ya dok ya? Kalau coklat itu kan suatu malah kalau coklat itu membuat suatu endorfin ya, dia rasa rileks kan. Kan coklat itu ada obat aktifnya, dia membuat rileks pada si pengguna ya makan coklat. Tapi semua yang bersifat berlebihan ya tidak baik. Tidak baik ya dok. Ya, apapun itu ya. Iya benar. Walaupun dia barang itu halal dan boleh, tapi kalau namanya berlebihan ya tetap tidak bagus. Tapi boleh kalau makan itu. Bagus karena coklat itu membuat relaksasi. Oh, jadi memang menimbulkan efek santai bagi ibunya. Iya, mengaktifkan endorfin, jadi dia rasa seneng gitu, rileks gitu, boleh. Jadi Tapi boleh. kalau kata-kata berlebihan ya tak boleh. Iya, gitu, nggak boleh. ya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu mau makan coklat boleh, Boleh, ya dok. Apalagi boleh. misalkan dia lagi emosi gitu Iya, ya dok ya, iya, untuk mungkin susu menjaganya. coklat, anget itu atau Iya. shake susu coklat boleh, atau mungkin coklat batang boleh, dianjurkan. Dianjurkan malah dok Bagus ya, karena dia membuat moodnya rileks ya. Tapi kata-kata boleh dan tidak boleh. Benar. Jadi Iya. sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Nggak Tapi boleh. kalau misalkan sewaktu-waktu dia makan coklat atau jarang-jarang itu dibolehkan Boleh ya dok ya. kan, gitu boleh. Iya. Susu coklat anget gitu boleh. Iya. Ya. Iya. Ini ada lagi nih dok. Dokter, bagaimana cara menanggulangi stres pada ibu hamil dengan usia di bawah 20 tahun? Karena di usia tersebut emosi kan belum stabil. Masih sangat labil katanya. Oh, jadi bagaimana kiat-kiat supaya kehamilan di bawah ya, 20 Iya, minggu ya? menanggulangi stresnya ya dok. Ya, 20 minggu ya. Ini 20 tahun umurnya. Oh, ibunya 20 Iya, tahun. ibunya Oh, 20 maaf. tahun. Ibunya 20 tahun. Iya. Cara menanggulangi stres waktu kehamilan di usia itu dok. Iya betul. Jadi karena kita sudah tadi rilis bahwa hamil itu baru enggak 21 tahun. 21 tahun tadi, ya, Dok, ya? karena psikis dan fisiknya sudah siap. Jadi kalau bagaimana kalau di bawah 20, nah itu tadi support keluarga penting lagi. Jadi keluarga itu penting sekali, Iya. keluarga inti ya. Heeh. Suami ya, orang tua ya, Iya benar. adik gitu dan lingkungannya. Ya betul. Jadi balik lagi ke support keluarga Iya. dan kesiapan ibu itu sendiri. Bahwa ini lo hamil itu harus dinikmati, harus disyukuri, Iya, itu karena suatu bentuk pemberian dari anugerah Tuhan. Tuhan. Benar. Banyak orang yang pengen punya anak Tapi tapi belum tidak dikasih, punya anak iya. gitu. Banyak orang pengen menikah tapi belum ketemu jodohnya. Jadi semua yang positif itu ditampilkan terus. Supaya di bawah alam sadarnya bahwa hamil itu sangat menyenangkan. Itu. Jadi emosinya stabil ya dok. Ya, Enggak. kalaupun dia mual-muntah yang dinikmati itulah satu perubahan tubuh kita. Jadi metabolisme akan terjadi perubahan. Iya. Karena itu pengaruh hormon. Ya. Jadi
kuncinya lagi ialah support dari keluarga dan juga suami. Iya, Bener keluarga. ya, Dok, Ya, betul. Sama support konsultasi juga sama dokternya, Nah, Dok. Itu juga jangan penting. lupa. Karena obat-obat itu hanya diberikan oleh dokter. Membangun rasa keyakinan pada si ibu. Gitu ya, Dok. Ya. Ya. Ini ada lagi, Dok, yang nanya. Apakah ada pengaruh obat-obatan rutin yang dikonsumsi? Rutin obat darah tinggi ya. Dia makan obat darah tinggi. Tapi hamil nih. Iya, mempengaruhi. Apakah mempengaruhi stres pada kehamilannya? Saya rasa kalau memang itu obat untuk kehamilan dengan darah tinggi, jadi memang ada ya hipertensi pada kehamilan itu ada, cukup tinggi angkanya. Jadi kalau diberikan obat darah tinggi, ya memang harus diminum. Nah, tapi nanti hubungannya nanti ke obat ini tadi ke anak, tidak ada. Asal sesuai dosis ya, tidak ada. Tidak ada. Ya, obat itu tidak akan menimbulkan stres pada anak, tidak. Tapi membuat stres itu ya ibu itu tadi takut dengan kehamilannya, darah tinggi, nanti takut kejang, nanti takut pendarahan, dan lain-lain. Itu yang bikin dia stres pada anaknya. Tapi obat darah tinggi tidak. Tidak membuat. Boleh, asal sesuai dengan dosisnya. Sesuai dengan aturan pakai, boleh. Jadi obat itu tuh sebenarnya enggak mempengaruhi Tidak. ke janinnya. Tidak, asal emosi. sesuai dengan dosis ya. Ya. Makanya itu kan harus berkonsultasi dengan dokter. Nanti dokter yang memberikan dosis terapeutik yang betul untuk kehamilannya dengan darah tinggi. Iya. Justru kalau tidak minum obat darah tinggi, stres ke anaknya. Oh, iya, Dok ya. Ya kan dia takut. Nah, hamil saya ini darah tinggi, nanti takut kejang, nanti takut ini anaknya perkembangan janin terhambat, nanti anak saya prematur, nanti saya dan lain-lain bla 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 bla. Tapi kalau dia minum sesuai dengan aturan dokter, iya. malah ibunya merasa nyaman. Oh, gitu. Saya udah ditangani sama dokter nih, saya sudah merasa nyaman sekali. Nah, begitu. Iya, Dok ya. Ini Ya. ada lagi nih, Dok, pertanyaan. Apakah ada pengaruh? Oh, sudah tadi. Yang ini, Dok. Salah baca, maaf ya, Dok ya. Ya. Ini. Izin bertanya, tadi disampaikan bahwa gangguan psikis dapat memicu HEG. Ya, Lalu benar. apakah ibu dengan riwayat HEG dapat memberi dampak buruk pada psikis dan kecerdasan anak di masa depan? Oh, jadi HEG. Jadi HEG itu singkatan dari hiperemesis gravidarum ya. Iya. Apakah dengan HEG itu mempengaruhi ke psikis? Sebenarnya kalau tidak di treatment, tidak di terapi ya betul. Karena kan orang HEG itu kan mual muntah nih. Jadi asupannya itu nggak ada, jadi muntah terus lebih dari 10 kali. Itu harus diopname, dikasih cairan balikan lagi, dikasih obat-obat supaya anti muntah. Kalau tidak di treatment, ya itu tadi mungkin ke anaknya bisa, anaknya jadi kegangguan elektrolit, nah jadi tumbuh kembang terganggu, mungkin ke magnesium, natrium, kalium itu kan banyak sekali. Iya. Nanti ke anaknya bisa, Oh, bisa kan iya, ya, Dok ya? gangguan mineralisasi pada pertumbuhan si anak. Iya, Dok. Malah ibunya bisa mengakibat kematian muntah itu. Iya. Karena dia kekurangan cairan, karena 70% tubuh kita kan cairan. Iya, cairan. Nah, kalau dia muntah terus lebih 10 kali, sampai hiperemesis grade 3, sampai dia koma, sampai tidak sadar karena kekurangan cairan dan bisa mengakibat kematian. Jadi jangan sepele muntah. Iya. Tapi itu kalau hanya grade 1 boleh kita berikan edukasi ya, mungkin harus banyak makan sering tapi sedikit. Makan yang banyak berkuah saya bilang tadi, makan yang anget-anget ya. Iya. Tapi kalau dari stadium 2 itu sudah mulai apatis, mulai sudah agak lupa-lupa, itu hati-hati itu. Nanti bisa naik ke grade 3 bisa mengakibatkan ya kematian kalau tidak cepat dikoreksi. Iya, tidak cepat ditangani ya, Dok. ya. Iya. Apalagi harus ditangani sama ahlinya itu, Dok. Betul. Jadi makanya jangan dianggap kehamilan itu biasa-biasa saja. Iya, benar, Dok. Iya. Ya, Dok. Ternyata tadi itu pertanyaan terakhir kita, Oh, Dok. iya, Iya. Dinda. Jadi, Tidak terasa ya. Tidak terasa ya, Dok. Iya. Nah, ini Dinda mau ngingetin lagi nih, Husinat. Berarti seorang ibu hamil itu harus menjaga psikisnya dengan baik ya, Dok ya. Mulai Iya. dari bantuan dari suaminya, keluarganya, bahkan juga dokternya ya, Iya, Dok ya. betul. Nah, ini Dinda kasih tahu lagi nih jadwal praktek dokter Hartati ya, Dok ya. Ya. Nah, bentar di Husinat. Nah, jadwal praktek dokter Hartati itu di hari Senin dan Rabu jam 12.30 sampai 13.30. Hari Jumat jam 8 sampai jam 9 dan juga ada layanan sorenya bagi Husiners yang nggak punya waktu di pagi hari. Itu di hari Kamis dan juga Jumat jam 4 sampai dengan jam 6 sore ya, Dok Iya. ya. Iya. Jadi waktu kita udah habis ya, Dok ya. Iya. Terasa ya. Iya, tapi tenang aja Husiners, nanti kita bakal balik lagi di bincang-bincang sore setiap hari Senin, Selasa, Kamis di jam yang sama dengan tema yang pasti nggak kalah menariknya. Terima kasih juga ya, Ya, untuk dokternya sama-sama, ya atas waktu Dinda, dan ya. juga materinya yang sangat bermanfaat. Hmm. Terima kasih juga untuk Husiners yang udah menyaksikan live ini sampai dengan selesai. Dinda selaku moderator mohon maaf apabila ada
kesalahan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.